Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori produksi jangka pendek. Sebelum dimulai, izinkan saya dan teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nanda Lutfia Cahaya Mesalva dengan NIM 12223000051. Saya Darin Dewi Nabila dengan NIM 12223000042. Produksi jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyelesaian jumlah, penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Faktor produksi yang dianggap tetap atau fixed input biasanya adalah faktor modal produksi seperti mesin, peralatan, dan bangunan perusahaan. Antara faktor produksi yang dapat diubah-ubah kuantitas atau variabel input yaitu tenaga kerja. Faktor produksi juga dapat dianggap sebagai model matematis yang menunjukkan hubungan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Secara sistematis, fungsi produksi dapat dinyatakan seperti yang ada di layar, yang mana Q adalah jumlah output yang dihasilkan, L jumlah tenaga kerja, dan K adalah jumlah modal. Ada beberapa tujuan kegiatan produksi, yaitu menambah kuantitas barang atau jasa, mengganti barang yang tidak bisa digunakan atau rusak, memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan keuntungan bisnis, dan menghasilkan barang atau jasa yang kualitasnya lebih baik. Konsep utama dalam teori produksi jangka pendek. Produksi marginal atau produk marginal. Produksi ini merujuk pada tambahan produksi yang dihasilkan dengan menambahkan satu unit faktor produksi variabel. Produksi marginal terdapat dua macam, yaitu produksi marginal positif menunjukkan peningkatan produksi yang menguntungkan, sementara produksi marginal negatif dapat menunjukkan bahwa penambahan faktor produksi variabel mungkin tidak efisien. Konsep biaya dalam teori produksi jangka pendek. Yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan tingkat produksi dalam jangka pendek, seperti sewa pabrik. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi seperti biaya tenaga kerja dan bahan baku. Biaya total merupakan gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya total yang dibagi dengan jumlah unit produksi, ada biaya rata-rata total. Titik impas adalah titik di mana biaya total sama dengan pendapatan total. Di atas titik ini perusahaan menghasilkan keuntungan. Di bawah titik ini perusahaan mengalami kerugian. Sebagai contoh adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya biaya lampu penerangan dan air pengkondisian pada suatu fasilitas. Konsep biaya dalam teori produksi jangka pendek yang kelima ada biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Yang keenam, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.